Teman Eki ajak pengacara Ibtu Rudiana adu tinju usai ucapan bikin sakit hati. Franciscus Marbun masih nafsu untuk mengajak Pitra Romadoni bertarung di atas ring. Pemilik helm yang dipinjam Eki itu masih tak terima dengan omongan Pitra Romadoni selaku pengacara Ibtu Rudiana. Sambil mengenakan atribut XTC, Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni untuk menyelesaikan masalah di atas ring tinju. Franciscus Marbun diketahui datang memberi dukungan untuk 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat melakukan sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon. Untuk Pitra, saya masih menunggu responnya untuk fight di atas ring, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Pria yang kerap nongkrong di warpat itu tak terima dengan ocehan Pitra yang menuding dia adalah saksi ciptaan. Dia bilang kalau saya saksi ciptaan. Saya itu orang yang tidak dijamah dari tahun 2016. Tudingan Pitra Romadoni sangat tidak benar, jelasnya. Karena saya sendiri baru merasakan diperiksa dan dicari polisi baru 2024. Setelah peristiwa Peggy Setiawan, tegas Frans. Ketika disinggung usia, Franciscus Marbun tak gentar untuk melawan Pitra. Cuma beda di umur, tapi saya punya nyali, tegasnya. Sebelumnya, Franciscus Marbun membuat Pitra Romadoni naik darah saat menyebut Eki, anak Ibtu Rudiana seorang peminum, pemabuk, dan pemakai obat-obatan terlarang. Frans juga mengungkap kalau anak Ibtu Rudiana memang sering menggunakan obat-obat terlarang itu saat berkendara. Malah justru udah makai ketemu sama saya, pakai. Sepencandu itu dia, ungkap Frans dikutip dari tayangan Fakta Tiven. Pengakuan Franciscus ini langsung dibantah Pitra Romadoni. Pitra bahkan memberikan peringatan kepada teman Eki untuk tidak asal berstatement. Saya ingin sampaikan, jangan asal bunyi karena kita berpatokan data, bukti dan fakta yang ada, ujar Pitra dikutip dari program Fakta Tiven pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Pitra beralasan hasil visum pemeriksaan kondisi fisik luar dan dalam pada jasad Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2024, tidak menunjukkan adanya konsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ini, lanjut Pitra, diperkuat dengan hasil ekshumasi yakni pembongkaran makam Eki dan hasil otopsi tidak ditemukan adanya minuman keras dan obat-obatan. Saya kira itu karang-karangan dia aja. Kalau seumpama miras dan obat tentunya akan ditemukan di otopsi hasil ekshumasi tanggal 6 September tahun 2016, sebut Pitra. Sahabat Eki akan bawa helm ke sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun akan membawa kejutan di sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana, Frans rupanya akan membawa helm ke ruang sidang saat menjadi saksi di PK 6 terpidana kasus Vina. Helm itu akan dibawa oleh Franciscus untuk membuktikan seberapa parah kerusakan yang terlihat pada helm miliknya itu. Sebab saat kasus Vina Cirebon itu terjadi, Eki diketahui sedang memakai helm dan sepatu milik Frans. Sebagai pemilik, Frans yakin betul kalau helmnya yang dipakai Eki itu mengalami rusak parah. Sementara pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni selalu mengatakan kalau helm itu tidak rusak sama sekali. Setelah 8 tahun, Frans pun kini meminta helmnya yang dipakai Eki saat itu diganti oleh pihak Rudiana selaku ayahnya. Soal helm menurut saya di kasus ini ada satu oknum yang diuntungkan, makanya minta ganti, kata Frans dikutip dari YouTube Vario Channel, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Menurut Frans, ia awalnya ikhlas dan tidak mau mempermasalahkan soal helmnya yang rusak. Tadinya sudah ikhlas, kalau sekarang enggak, kata dia lagi. Frans juga mengatakan, helm miliknya sudah dijadikan barang bukti di tahun 2016. Mudah-mudahan masih ada di Polda, jadi barang bukti, kan masih ada 3 DPO, kata Frans. Sementara untuk sepatu miliknya yang dipinjam Eki, sudah dikubur bersama dengan almarhum. Sepatu dikubur katanya, jadi bebe sih, cuma katanya udah dikubur, ujarnya lagi. Kemudian menurut Frans, Dedi Mulyadi mengaku akan membelikan helm baru untuk diperlihatkan di sidang PK 6 terpidana. Helm sih kemarin Kang Dedi katanya dibeliin yang baru biar liatin pecahnya di bagian mana, jadi beli baru dengan warna dan jenis yang sama, tuturnya. Menurut Frans, 7 tahun lalu dirinya membeli helm itu dengan harga Rp530.000. Dulu beli sekitar Rp530.000, sekarang Rp2,5 juta, kata dia. Sementara itu,
Pitra Romadoni mengaku pasrah kliennya tidak mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Padahal para terpidana diberikan perlindungan oleh LPSK. Enggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah SWT, kata Pitra dikutip dari YouTube Happy News, Sabtu. Menurut Pitra, dirinya juga bahkan melarang Ibtu Rudiana untuk mengajukan perlindungan ke LPSK. Karena apa yang harus dilindungi, emang dia diancam gitu, emang dia merasa nyawanya terancam keselamatannya, kata Pitra lagi. Apalagi menurut dia, Ibtu Rudiana merupakan seorang polisi yang seharusnya bisa menjaga diri sendiri bahkan masyarakat. Terus ngapain kita minta perlindungan? Kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan, Allah SWT. Itu yang benar, kalau minta perlindungan kepada manusia itu enggak benar itu dipertanyakan keimanannya, tandas Pitra. Terpidana kasus Vina kepalkan tangan dalam sel, sedih orang tuanya jual rumah. Kepalan tangan Eka Sandi di ruang tahanan Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat menjadi sorotan. Sebelum sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon itu dimulai, Eka Sandi terlihat mengepalkan tangan. Eka Sandi yang menggunakan kemeja berwarna dan peci warna putih tersebut seolah memberi sinyal semangat mencari keadilan. Eka Sandi merupakan salah satu sosok terpidana kasus Vina Cirebon yang memiliki kisah heroik. Pada saat itu, Eka Sandi dan adiknya tengah nongkrong bersama terpidana lainnya. Bak petir di siang bolong, tiba-tiba polisi menghampiri dan melakukan penangkapan atas dasar dugaan tersangka pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setibanya di kantor polisi, Eka Sandi dan Aldi diinterogasi sekaligus diduga mendapat siksaan. Tak kuat melihat adiknya kesakitan, Eka Sandi pun pasang badan dan terpaksa mengakui perbuatan yang tak dilakukannya. Pada saat itu Eka Sandi meminta agar adiknya yang bernama Aldi dibebaskan karena tak terlibat apapun. Aldi, adik Eka Sandi pun membenarkan dugaan penyiksaan pada saat itu. Dibakar rambutnya, disetrum, diinjek-injek rambutnya dibakar aja pakai korek api, dibalsem, mataya dan kemaluan, ucapnya di YouTube Kang Deddy Mulyadi. Abis dibakar disetrum langsung dipukulin, disetrum lagi, terus disiksalah. Saya enggak ngaku, saya enggak ikut-ikutan masa ngomong sih Pak, sambungnya. Sementara itu, Aldi mengaku trauma usai kekerasan yang dirasakannya. Bayang-bayang kelam masa lalu hingga kini masih terus menghantui. Aldi juga menceritakan bagaimana orang tuanya harus menjual rumah mereka seharga 100 juta rupiah untuk membayar pengacara demi membebaskannya. Namun usaha tersebut berakhir tragis karena kakaknya Eka Sandi malah dijatuhi hukuman seumur hidup. Saya merasa hancur, tidak hanya saya yang mengalami trauma, tetapi juga keluarga kami, bebernya dilihat dari YouTube Uya Kuya. Orang tua kami sampai harus menjual rumah demi biaya pengacara, tetapi pada akhirnya kakak saya yang harus menjalani hukuman seumur hidup, ungkap Aldi penuh emosi. Di sisi lain, Yunani, ibu kandung Eka Sandi bersikukuh bahwa anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Bahkan, Yunani menyebut Eka Sandi terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina demi menyelamatkan adiknya. Yunani menceritakan, pada malam pembunuhan Vina, tepatnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2016, Eka Sandi bersama rekan-rekannya tengah berada di rumah ketua RT setempat. Namun tiba-tiba, Eka Sandi dan sejumlah orang lainnya ditangkap lalu dituduh terlibat dalam pembunuhan Vina. Paginya itu saya tanya, "Kak, kamu dari mana?" "Di rumah Pak RT katanya," ucap Yunani, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sambil berurai air mata, Yunani menceritakan alasan Eka Sandi mengaku sebagai pembunuh Vina di hadapan polisi. Rupanya, kala itu adik Eka Sandi, Renaldi, turut ditangkap polisi. Demi membebaskan adiknya, Eka Sandi terpaksa mengorbankan diri dan mengaku terlibat pembunuhan Vina. Jadi apa yang ibu rasakan, selama ini kan dia di penjara sekian tahun. Kenapa dia mengaku waktu itu? Tanya Otto Hasibuan. Kan dia belain adiknya biar keluar. Anak saya kan 2. Satu lagi namanya Renaldi, jawab Yunani. Dia, Renaldi, bisa keluar karena Eka mengakui, tukasnya.